Dalam surat Toha ayat 114 yang berbunyi, "Fata'ala Allahu malikul haq wa la ta'jalna al-Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu faqul rabbi zidni ilma." Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Studi Arabia, Allah Maha Bersih, tinggi, dan suci dari semua kekurangan. Dia Raja yang kekuasaannya mengarahkan semua penguasa dan tirani, yang mengendalikan segala sesuatu, yang Maha benar, janjinya benar, ancamannya benar, dan setiap sesuatunya adalah kebenaran. Dan janganlah kamu tergesa-gesa, wahai Rasulullah, untuk mengetahui Jibril dalam menerima Al-Quran sebelum dituntas, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu di samping ilmu yang Engkau ajarkan. Yang kemudian dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari tafsir Al-Mukhtasar, bacalah, wahai Rasul, apa yang diwahyukan kepadamu, dan Rabbmu itu Maha Mulia. Tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan, yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan benar, mengajar manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian Quran surat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai firman. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Studi Arabia, apa yang diwahyukan kepadamu itu, wahai Rasul, adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang diberkahi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan melaksanakan kandungan dan petunjuknya, dan agar orang-orang yang memiliki akal yang lurus merenungkan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 66, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Studi Arabia, kemudian Musa mengucapkan salam kepadanya dan berkata kepadanya, apakah engkau mau mengizinkanku mengikutimu supaya engkau dapat mengajarkanku ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu, yang dapat aku pegangi sebagai petunjuk dan manfaat bagiku. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, dan janganlah engkau, wahai manusia, mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia menggunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala. Jika dia menggunakan dalam hal-hal buruk, maka dia akan mempunyai atau memperoleh hukuman. Manahala walidun walada min nahlin afdola ala bin hasanin. Tiada sesuatu yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan yang baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan yang diterima di usia dini akan tertanam kokoh dalam diri anak dan akan mempengaruhi masa depan. Hal ini karena anak-anak masih relatif murni, bersih akalnya, dan kuat ingatannya. Iftahu ala sibyanakum awala kalimatin bi la ilaha illallah. Ajarkanlah kalimat pertama kepada anakmu, la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas,
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ajarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat pertama dan tuntunlah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang mati, agar kata la ilaha illallah itu bisa diucapkan ketika dia meninggal. Jadi terapkanlah sejak dini agar anak kalian bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim ini menunjukkan kemuliaan besar bagi penuntut ilmu dan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah besar yang bisa menjadi jalan cepat ke surga asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan adab yang baik. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai ia pulang. Dari hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi, orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu, terutama ilmu agama, maka selama di dalam perjalanan dan proses menuntut ilmu itu, ia mendapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya ia berada dalam kedudukan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'alamul ilma wa ta'alamul ilmi as-sakinata wal waqara wa tawadhu'un liman ta'allamuna minhu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, dan rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Dalam hadis ini, ilmu seharusnya membuat hati tenang, bukan gelisah, bukan untuk debat kusir, sombong, atau mencari popularitas. Ilmu yang benar akan melahirkan ketentraman batin, karena orang yang berilmu akan lebih mengenal Allah, lebih bijak menghadapi hidup, menekankan pentingnya adab terhadap guru, sesama, dan terhadap orang lain. Rendah hati atau tawadu adalah kunci keberkahan ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan manfaat jika ia sombong atau merasa lebih tahu dari gurunya.